Karena orang yang bersyukur itu sama halnya seperti orang yang tahu diri. Kalau orang yang tidak bersyukur itu menandakan orang itu orang yang nggak tahu diri. Dalam keadaan bagaimanapun, walaupun toh istrimu cerewet, walaupun toh kamu dihina orang, walaupun toh kamu sakit, walaupun toh kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan bagaimanapun, kalau kamu sudah benar-benar bisa bersyukur dalam setiap keadaan, itu nanti baru hidupmu akan mulia. Kalau kita mengagungkan asma Allah, ya doa kita akan mudah diijabah. Bahkan tanpa kita minta pun kita dikasih. Ketika kamu kok terasa kehilangan ketika kamu nggak sholat, berarti kamu sudah punya sebuah mustika. Apa itu namanya? Pusaka, namanya ageman. Pusakanya alam semesta, dunia dan akhirat. Yang dimaksud agama itu kan ageman. Berarti kamu sudah benar-benar punya sebuah ageman, pegangan. Kalau kamu melepaskan itu, kamu akan bingung sendiri, ada yang hilang dalam hidupmu. Hanya di TikTok saya itu sering saya sampaikan juga, sholat. Orang bilang sholat gak mesti selamat. Sholat aja gak mesti selamat, apalagi yang gak sholat kok. Gitu loh. Apapun jenisnya, kalau kamu umpamanya bertato, bilang sholat gak boleh. Siapa bilang gak boleh sholat? Apapun yang kamu kerjakan, bahkan kamu masih maksiat sekalipun loh, sholat itu boleh. Dengan istiqomah sholat, dengan istiqomah menjalankan taat, nanti lama-lama kamu gak maksiat. Itu dengerin ceramahnya Gus Baha juga, biar tahu. Ahli fikih beliau. Penting itu. Jangan sholat nunggu bersih dulu. Gak bersih-bersih nanti bahaya malah. Orang pakai jilbab, nanti dulu malu. Masih kadang-kadang begini begitu, udah pakai aja. Nggak apa-apa. Nggak usah nunggu begini begitu. Kewajibannya aja dulu dilaksanakan. Dikerjakan saja sudah gitu. Nanti lama-lama merasakan indahnya, kebaikannya itu alhamdulillah nanti. Lebih senang. Ngerti nggih? Tapi saya kecewa kalau ada subscriber lover saya yang katanya suka sama saya tapi menggampangkan sholat itu. Kasihan saya itu, kasihan. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, insya Allah nanti bisa. Tapi udah waktunya saya menyampaikan ini, sholat itu harus dikerjakan. Dia bende. Termasuk masalah yang di rumah. Makanya saya nyuruh anak-anak, termasuk ya nanti saya juga pengen bicara sama Abah Ali. Karena Abah Ali pernah bicara sama saya. Yang penting nanti ketika saya di sana, yang penting pertama anak praktek wudunya dulu, terus praktek sholatnya dulu. Itu walaupun saya itu orang jelek deh, saya dengar itu nangis ya deh. Bangga saya, bangga. Makanya pun nanti saya mau bicara lagi sama kiai saya, sama Abah Ali. Abah, ya intinya itu nggak apa-apa anak-anak mau ditegasi apapun itu yang untuk kebaikan nggak masalah. Karena itu yang utama sih. Saya itu nggak mengkhawatirkan anak-anak saya semua meninggalkan saya, itu saya nggak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan itu ketika mereka nggak bersama saya. Loh, yang penting itu ketika mereka bersama saya sholat, nanti ketika mereka sudah pergi ke rumah mereka sendiri-sendiri, mereka akan tetap menjaga sholatnya. Kenapa saya seperti ini teh? Wallahi demi Allah, ayah saya itu almarhum Bapak Marjuki Sutawa itu
marah kepada saya hanya satu. Ketika saya meninggalkan sholat itu tok, ayah saya itu. Karena pernah ini patah 3 kali. Yang namanya patah, ayah saya itu nggak pernah marah, orangnya itu sangat santai gitu loh. Ayah saya itu, lah kok tiba-tiba itu saya itu kalau ngeliat mukanya saya udah, matanya udah beda merah gitu, aku udah nggak berani dari dulu. Dia jarang marah, kali malah mengerikan. Ya itu saya itu diomel-omel, kamu itu makan dari mana, rezeki kamu dari mana, kamu itu nafas dari siapa, kamu bisa begini dari mana gitu. Itu dari Allah loh, kok kamu nggak nyembah Allah, kamu kok nggak tahu diri gitu. Kaget saya. Lah tapi kan saya sakit kok. Ini di apa namanya? Dipasangin bambu terus diikat gitu, patah kan. Saya seumur umur dimarahin ayah saya hanya itu. Hanya ketika saya meninggalkan sholat. Makanya sampai saya tua begini, walaupun saya itu bejat, walaupun saya itu nggak bagus, nggak baik, tapi ya tetap sholat itu menjadi pegangan saya yang utama. Sampai-sampai ketika saya di penjara, ya alhamdulillah orang tua dulu pernah ngomelin saya tentang sholat. Akhirnya saya ingat lagi sholat. Yang jadi pegangan saya utamanya ya sholat, yang kedua sabar itu. Itu gunanya ketika kita masih ikut orang tua atau masih mondok atau kita masih kecil diajarin sholat ya. Makanya saya itu nggak khawatir anak-anakku nanti bahkan ditinggalkan guru itu nggak ada yang khawatir ditinggalkan murid. Orang tua itu nggak ada yang khawatir ditinggalin anaknya mau suatu saat pasti akan berpisah. Yang saya khawatirkan itu ketika nanti mereka sudah pergi, kehidupannya ke depan itu bagaimana. Asalkan mereka itu menjaga sholatnya ya selamat ya. Semaksiat-maksiatnya orang kalau masih sholat masih ada harapan selamat. Kalau sudah nggak sholat nggak akan selamat ya. Makanya penting di pondok itu, yang penting itu sholatnya. Termasuk untuk semua subscriber lover saya itu, panjenengan semuanya ini ada berapa orang, hampir 500 orang. Yang penting sholatnya. Ya Allah ya Karim, serius saya. Makanya saya kemarin mengijazahkan Al-Fatihah. Ini nanti akan saya ijazahkan sebuah amalan yang khusus untuk memesrakan Nur Muhammad. Amalan ini benar-benar untuk memesrakan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad yang ada di dalam batang tubuh kita sudah mesra, ngeri. Dunia dan alam semesta nanti yang mengejar kita. Insya Allah diijabah sama Allah apapun doanya. Bener ini. Saya tadi malam ngamalin ini saja, gak tahan saya. Wangi saya, semua wangi demi Allah. Suara. Saya perhatikan suaranya dari pohon, dari tanah, dari sungai, dari air, semuanya datang. Minta apa? Minta disolawati. Gak tahan saya, gak tahan saya. Amalan ini. Jadi ini nanti juga saya ijazahkan untuk semua subscriber lover saya. Biayanya seikhlasnya. Karena saya dapat ini, saya nggak minta imbalan apapun. Kalau mau bantu untuk saya bangun pondok di Makam Sunan Bungkuk, silahkan. Kalau mau bantu untuk pondok, silahkan. Tanah yang belakang itu sudah saya kasihkan ke Abah Yai kok. Sudah saya. Dan ini saya punya cita-cita lagi juga. Ada cita-cita yang tahu cuma Pak Rete. Saya hanya ingin membahagiakan orang-orang yang dekat dengan saya, yang kenal sama saya lah. Saya tidak ingin membebani mereka. Saya tidak ingin memanfaatkan siapapun orang yang dekat dengan saya. Saya sudah terlalu banyak dikasih sama Allah. Jadi saya nggak mau memanfaatkan orang. Nggak mau saya. Saya malah pengennya ketika orang kenal dengan saya itu bahagia, hidupnya mulia, dijauhkan dari masalah, rezekinya jadi lancar. Kunci lancar cuman gampang, syukur. Syukur itu ya senang, nggak ada kebencian. Kalau kamu senang sama orang, kamu pasti bisa menyenangkan orang itu, siapapun itu. Bukan cuma manusia, semuanya.
Yang penting jangan ada kebencian, itu saja. Sulit? Enggak. Kalau kamu sholat, kamu sholawat, demi Allah kamu bisa. Hakul yakin, anul yakin. Bisa, nggak ada kebencian. Intinya saya nggak mau memanfaatkan orang. Saya pengen kenal-kenal semua orang yang kenal saya itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari masalah, dari musibah, keluarganya bisa bahagia. Nanti ada sebuah amalan yang dulu saya dapatkan ketika saya di penjara. Amalan ini amalan khusus memesrakan Nur Muhammad. Ada di dalam asrornya sholawat An-Nuridati. Ini setelah saya amalkan hampir berapa tahun ini? 17 tahun. 17 tahun baru dapat ini. Itu pun dapatnya ketika saya di penjara. Dengan asror ini, jadi intinya di dalam sholawat itu ada, pas di kata asma itu kan majais mutasyil, itu panjang. Ternyata di situ ya ada asrornya dalam bacaan itu. Jadi kalau semuanya kita memegang suatu benda, kita tahu manfaatnya untuk apa itu setelah kita itu benar-benar mengistiqomai. Jadi kita tahu ini untuk, namanya golok itu untuk buka berambang, untuk ngupas berambang, bahkan untuk ngupas kelapa, bahkan untuk nebang pohon, atau bahkan golok itu bisa untuk jaga diri dan lain sebagainya lah. Ini satu amalan yang dipegang itu lebih baik daripada banyak amalan. Itu ya dari situ ada asrornya. Setiap amalan itu ada satu amalan itu ternyata bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, salah satunya membangkitkan Nur Muhammad. Ingat, semua alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi kata Allah, tidak aku ciptakan dunia ini hanya karenamu ya Muhammad. Itu kata Allah. Jadi terciptanya alam semesta ini semuanya karena Nur Muhammad, termasuk diri kita ini. Jadi siapa yang bisa membangkitkan, siapa yang bisa mesra dengan Nur Muhammad, ya dirinya akan selamat. Dan tidak ada cara yang lain supaya kita bisa mesra dengan Nur Muhammad ini kecuali dengan sholawat. Nah, mesra itu kan karena cinta. Lalu sekarang cintanya baginda Rasulullah itu sudah luar biasa sama kita. Tinggal kita mau nggak menerima cinta itu. Kalau saya bicara sama kamu, aku cinta sama kamu, tinggal kamu aja mau jawab. Saya bilang I love you too, I love you, tinggal kamu jawab I love you too, gitu aja. Itu kodenya, itu penyambungnya. Tanda kamu menerima cinta saya. Lalu sekarang baginda Rasulullah sudah mengucapkan cinta itu, ya umati, ya umati. Tinggal kita mau jawab enggak. Caranya bagaimana menjawab cintanya itu? Ya kita jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibacakan sholawat. Itu tanda kita menerima cintanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kayak kita datang ke makam, ke tempat kayak RT ini, ke tempat leluhur, santri-santri diajak. Ini katanya juga mau bangun di makam, ya dibangun. Ini tanda kita cinta. Soalnya doa mereka juga akan sampai ke kita kalau kita mendoakan mereka. Cinta mereka bisa kita terima, tanda kita menerima ya kalau kita mendoakan mereka. Bukan masalah minta ke orang mati dan sebagainya, itu salah paham seperti itu. Nah, amalan ini nanti biar mantap kan. Biasanya orang itu mantap itu kan semuanya kalau bertemu atau dikasih sesuatu gitu. Ya namanya syariat, ya nanti tak buatkan. Ya nanti pulang dari sini semua santri membaca surat Yasin 41 kali. Termasuk Mbak Suroto, Mbak Kuncoro. Mbak Kuncoro silahkan naik mana kalau memang sudah mau pulang. Gus Baron, itu kunci utamanya, membaca surat Yasin 41 kali. Kamu kalau tahu membaca surat Yasin 41 kali itu gimana, nanti tinggal ditata santri-santri. Nanti ada medianya, madu garamnya, ya gantian jam berapa gantian. Termasuk saya sendiri. Sehari harus membaca surat Yasin 41 kali. Tahu nggak tadi ada spiritual atau dukun dari Malaysia. Mimpi ketemu saya, dia terus disuruh ke makamnya Sunan Bonang. Habis ke Sunan Bonang disuruh ke
9 derajat. Saya tahu nggak tahu. Terus sampai sana ketemu saya lagi, suruh ke sini. Suruh apa? Suruh baca surat Yasin baru 1 kali. Katanya rezekinya sulit. Akhirnya suruh baca Al-Fatihah. Dia bilang 6, kata saya 7. Kamu keliru, kata saya. Itu. Surat Yasin itu. Nanti tak kasih tugas. Dan saya pengennya bersama-sama. Yang penting 1 hari itu full. Mamanya saya nanti baca surat Yasin mulai semuanya habis sholat subuh nanti sampai jam 8 berapa orang, nanti jam 8 sampai jam 9 siapa, jam 9 sampai jam 12 siapa, ditata bergantian, nanti muter lagi terus seperti itu. Pokoknya surat Yasin sehari 41 kali. Nanti media garam sama madunya ya. Nanti soalnya ada pas dikata kun fayakun itu, kun itu nanti pas pemintanya, fayakun itu dilanjutkan bacanya. Nanti madu sama garamnya kita kasihkan ke mereka yang mau mengamalkan amalan ini. Tapi ya itu tadi, amalannya asalnya pas dikata asma'i nanti disebutkan dulu nama orang tuanya, karena kita nggak akan bisa sampai kepada baginda Rasulullah atau apalagi sampai ke Allah kalau kita nggak tresno dulu, nggak sayang dulu, nggak takdim dulu, nggak bersikap baik dulu ke orang tua, nggak akan bisa. Jadi setelah sholat itu orang tua itu nanti baru bisa nyampai kepada Allah, itu dulu. Nah nanti setelah kirim Al-Fatihah, kita mengingat-ingat perjuangan orang tua, kita jadi sayang ke mereka, pengiling-iling lah. Kita jadi tambah cinta ke orang tua baru. Setelah itu diri kita, dulur batin, anak batin sebut nama kita. Baru nanti apa yang menjadi hajatnya. Tetap di dalam Muhammad tadi. Jadi Muhammad, kita ini yang Ahmad, kita ini ada di dalam diri Muhammad, kita ini. Jadi hanya baginda Rasulullah yang bisa membawa kita kepada Allah. Thariqah paling cepat untuk sampai kepada Allah itu ya hanya baginda Rasulullah. Dan kalau kita benar-benar mengikuti thariqah ini tadi, benar-benar kita itu mengikuti tuntunannya baginda Rasulullah, pasti kita itu sayang ke orang tua, pasti itu sayang ke orang tua, dan juga pasti sayang kepada istri, nggak mungkin nggak bohong, bahkan kepada semuanya. Kalau ada orang bilang sedang membaca sholawat tapi kok nggak ada mahabbah dalam hatinya, itu bohong. Sholawat itu pasti hatinya ada mahabbahnya. Jadi perlu untuk saya sampaikan, amalan ini saya dapatkan ketika saya di penjara. Saya puasa selama 5 bulan, mutih saya 3 kali, sampai muntah-muntah pun pernah. Dan 3 bulan, 3 itu Allah baginda Rasulullah baru sampai ke orang tua. 3 bulan saya puasa bilaruh, 2 bulannya puasa biasa. Dan memang orang akan mulia kalau dia bangun dari jam 1 sampai jam 5, atau paling enggak bangunlah di antara jam 1, jam 2, atau jam 3. 1 jam saja bangun di waktu malam itu. Karena waktu malam itu waktunya majelis malaikat. Itu waktu malaikat turun ke bumi, membawa semua doa-doa orang yang ada di bumi ini ketika waktu malam tadi ini. Waktu antara jam 1, jam 2, sampai jam 3. Ini waktunya. Bangunlah waktu-waktu ini. Nah ketika saya di penjara itu, alhamdulillah istiqomah. Karena yang menjadi pegangan saya ketika di penjara ya hanya itu. Sangat kecewa saya karena Gus Baron kalau sholatnya. Ini kemarin tidak sholat subuh. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Saya sangat kecewa saya. Kalau panjenengan seperti itu saya kecewa. Jangankan cuman pakaian basah ya. Saya di penjara itu kan masuk ke ruangan dalam itu kan nggak boleh
pakai celana panjang, celana pendek segini, nggak ada kemul, tidurnya di mestar, itu pun saya tetap sholat. Bagaimana celana dua ya satu pakai, satunya ditempelin di sini gini aja, dipakai cuma segini, itu aja tetap sholat. Jangan diulangi lagi yang kayak gitu, itu tak suka saya. Ya. Jangan seperti itu. Sholat itu yang utama. Bahkan ketika kamu mati, yang ditanya itu bukan harta, bukan apa, bahkan semua wiridmu, amalanmu itu nggak ditanyakan dulu. Puasamu, hajimu, apa nggak ditanyakan dulu. Yang ditanyakan dulu oleh Allah itu, yang menjadi pertanyaan malaikat nanti itu, sholat itu dulu. Sholat itu dulu. Bahkan nanti ada ular yang datang itu, yang menyelamatkanmu itu nanti ya. Soalnya orang itu hidupnya cuma mikirin makan. Yang mikirin makan apa itu? Ular. Itu nanti akan datang. Pertama itu nanti menyiksa kita. Itu ya yang menyelamatkan ya sholat kita itu. Wah, dia nggak berani. Orang yang menjaga sholatnya itu nggak berani ganggu. Itu ada riwayatnya. Apalagi kalajengking yang menyengat itu. Ya tadi malam tahu nggak saya kungkum itu. Wah, yang datang ke saya itu mulut itu kayak cetak. Gigitin hewan sak barang-barang. Ini tak nikmati aja. Jadi intinya dijaga sholatnya. Sebenarnya bukannya saya nggak tahu, saya tahu, makanya tak kasih tahu, jangan begitu lagi. Jangan ditinggalkan sholatnya karena apapun. Berarti percuma no. Tadi malam tirakatan itu, kalau kamu itu mencari sesuatu tapi kamu meninggalkan sesuatu. Kamu mencari yang sunnah tapi kamu meninggalkan yang wajib. Kamu cari batu emas kamu buang. Ya rugi banget kamu. Rugi dan merugikan itu namanya. Ini saya nggak suka kayak kalau tirakat-tirakat yang mengorbankan sholat 5 waktunya itu. Saya senang Gus Ali bilang tirakatan mulai jam 3 sampai subuh itu bagus. Jangan sampai karena sholat malam saya yang nyuruh bangun jam 1, jam 3 tidur, nggak sholat subuh. Itu kamu malah nggak dapat pahala, kamu dapat siksa itu. Celaka itu. Ambil rokok boleh. Santai aja. Hanya saya bilang sama RT, tugasmu yang utama di pondok itu sekarang bukan lagi ngurusin dukun, bukan lagi ngurusin talent, bukan lagi ngurusin siapa-siapa, ngurusin sholat. Tugasmu itu, terutama kalau ada tamu, monggo sholat, itu ada musolanya, itu air wudunya. Terutama ya anak-anak kita dulu, kan kawasan kita kawasan wajib sholat. Itu kalau datang bulan ya nggak bisa perempuan, ada tempat sendiri. Terutama anak-anak kita dulu, sholat jamaahnya. Jamaah itu ya sangat-sangat penting sekali. Kalau saya jelaskan di sini nggak selesai. Termasuk kamu pengen dapat rezeki itu sebenarnya sangat gampang. Dengan menjaga sholat jamaah itu rezeki akan datang sendiri. Saya tadi malam lagi kungkum itu ada yang datang. Oh ternyata selama saya masih goyang ya dia nggak mau datang, masih jauh saya nunggu lama. Akhirnya dia datang ke saya. Ada masalah besar. Saya pikir kenapa nggak lewat-lewat. Ternyata kalau saya masih goyang ya, di hari itu kan kita ngerasain kalau nafas kita masih ngos-ngosan, badan kita tenang, kan sesuatu hal yang datang kan sulit, malah dia ngejauh. Kita tenang tuh baru dia bisa ngelewatin saya, masalah itu baru bisa kelewat. Bahkan juga yang datang yang baik-baik pun juga akan sulit datang ketika sholatnya belum tenang. Ya untuk tenang itu ya sholat itu dulu. Jadi kungkum di air seperti itu bukannya malah kesurupan, malah apa. Makanya saya tinggalkan, saya nggak tahu, setengah ngeblank saya ke bawah aja, kungkum di bawah saya. Kungkum di bawah saya, dicari-cari. Bukan untuk itu, untuk cari ilmunya, filosofinya, pelajarannya gitu. Dan pasti orang yang masih mudah marah, ya amit. Yang masih
Ya masih suka marah lah, nggak perlu nyebutin orang. Ya pasti nggak betah. Sekendang pengen mentas itu. Ya karena hawa panas tadi itu. Harusnya bertahan. Harusnya bertahan. Ya nggak apa-apa, nanti dijelaskan lah waktu di postingan. Ya memang apa adanya begitu. Ya, saya itu udah nggak pengen bikin film-film yang hanya untuk hiburan. Saya pengen bener-bener ada filosofinya, ada pelajarannya. Kali lagi saya katakan, semuanya itu ada pelajarannya. Jadi ketika saya rendaman itu ada suatu hal yang datang. Saya pikir apa, kenapa nggak bisa datang? Oh ternyata hati saya bicara. Selama kamu masih ngos-ngosan, kamu masih goyang, ya dia akan sulit untuk datang. Ketika tenang, loh dia ternyata datang. Ada lagi yang kelihatan jelek sekali, karena bentuknya ya gilani lah, kotoran lah. Itu pun tak pikir biar cepat pergi gitu. Ya selama saya masih goyang, nafasnya masih ngos-ngosan, nggak tenang ya kemampul ke sana aja, masih kehantam sama pikiran saya sendiri, sama gerakan saya sendiri. Jika saya tenang, baru dia melewati saya, masalahnya baru bisa kelewatan. Begitu, ada pelajarannya banyak di situ. Itu perlu untuk dikaji kalau jenengan. Jadi Allah itu memberikan pelajaran itu di setiap kehidupan kita, termasuk ketika dengan tirakat bersama saya seperti itu. Ya, saya sangat kecewa sama Gus Baron ini karena tadi pagi itu karena tirakat sama saya tak kungkum malah nggak sholat di piye toki aku teh. Dan saya juga kecewa. Saya memang nggak mau memaksa. Saya lihat ini yang suka marah ini nggak betah ya memang ya nggak perlu dijelaskan ya sudah jelas. Yang masih uang tujuannya orang hukum itu untuk apa? Untuk meredam nafsu amarah dan nggak nesuan. Satunya temanmu ya udah nggak kuat naik ke atas. Jadi dipikir mungkin kayak hanya sekedar supaya di YouTube, supaya kelihatan seru dan enggak, bukan begitu. Bukan seperti itu tujuan saya. Bukan seperti itu. Bukan lagi seperti itu. Sekarang itu yang terpenting sebenarnya adalah saya itu pengen benar-benar panjenengan itu menjadi spiritual sejati yang bisa memberikan semangat kepada setiap orang yang datang, yang dulunya hidupnya nggak semangat, cari uang untuk istrinya nggak semangat, mencarikan nafkah untuk anaknya nggak semangat, ibadahnya ndak semangat, hidupnya ndak semangat, zikirnya ndak semangat, baca Al-Qur'annya ndak semangat, bangun malamnya ndak semangat. Ayo, ketika ketemu dengan jenengan, dia jadi semangat. Itu yang dimaksud dengan spirit. Makanya diarani spiritual. Spirit itu semangat. Spiritual itu ya ritual yang kita lakukan apa? Kita orang Jawa kok. Ritual itu maksudnya kita itu benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sembahyang. Sembahyang itu menyembahkan apa yang mau kita persembahkan untuk Tuhan. Ya kita sudah dikasih kesehatan, ayo kita bikin orang-orang sehat dengan cara menjauhi maksiat. Apa yang dipersembahkan untuk istri kita, kita bekerja keras, beribadah supaya mereka bahagia, kan seperti itu. Bukan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan? Air saja mengalir. Kan tadi malam saya nuangis itu kenapa? Air itu yang Allah ciptakan itu manfaatnya lebih banyak daripada saya. Dia bisa menghidupi banyak tanaman, memberikan kesegaran, ketenangan, dan luar biasa banyak lainnya lah. Nah kita apa, memberikan apa untuk orang? Jadi itu semuanya ada ilmunya. Alam semesta ini semuanya itu memberikan ilmu untuk diri kita. Termasuk kita di sungai kayak tadi malam itu pelajaran. Bagaimana ketika air mengalir itu begitu sangat tenangnya. Begitu sangat tenangnya. Dia nggak pernah bingung arahnya kemana, sudah. Ketika Allah sudah ciptakan, sudah sesuai tugasnya saja. Nanti dia pun akan sampai pada tujuannya. Mengalir saja. Jangan terlalu banyak mengatur dalam kehidupan. Yang penting teman saja. Nggak neko-neko, nggak belak-belok, ya selamat.
Dan kalau senang itu ya kayak air mengalir itu, semua masalah itu hilang. Semua masalah itu hilang, nggak berhenti dicaci ya, nggak berhenti dibully ya, nggak berhenti. Itu air, pelajaran dari air sungai itu seperti itu. Hanya saya senang, hanya saya banyak orang yang datang membawa beribu-ribu masalah. Ya nggak jadi masalah buat saya. Saya cukup mengalirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup menyerahkan kepada Allah saja. Kita hanya menjadi perantara saja. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk panjenengan semuanya, yang pertama, dijaga benar-benar sholatnya. Yang kedua, sholawatnya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa benar-benar berbakti ke orang tua. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan kita benar-benar bisa menjalankan semua itu tadi dengan benar-benar sejati, karena itu tadi adalah hidup yang sejati. Itu hanya ketika kita itu bersyukur, karena dengan syukur tadi nanti menjadi senang. Kalau senang nanti nggak jadi sebuah kewajiban lagi, kebutuhan. Ingat nggih, ruhnya dari ibadah itu ikhlas. Ruhnya dari ibadah itu ikhlas. Orang kalau sholat nggak ikhlas itu ya kayak orang olahraga itu aja. Kalau sama sebuah keikhlasan, kesenangan, nanti batinnya merasakan. Itu yang perlu untuk saya jelaskan. Nggih, ngoten mawon, ndak usah terlalu banyak cerita. Yang penting kita sudah bisa berkomunikasi. Terlebih lagi juga sama subscriber lover kita. Sedikit tapi ada kesannya, ada nasihatnya. Itu lebih penting daripada banyak tapi nggak ada nasihatnya sama sekali untuk subscriber lover kita ini. Ya, walaupun setengah jam, nanti insya Allah setiap malam lah kita jam 10 ya, jangan dilewatkan. Kita berbincang-bincang. Untuk yang lainnya semuanya saya ucapkan terima kasih, matur suwun, seduluran, selawas yang walasi Gusti Allah. Yang penting pesan saya tadi, jaga sholat ya, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan itu tadi namanya hidup sejati. Kalau benar-benar pengen mengerti ya harus, hatinya harus senang menjalani semuanya tadi dengan cara syukur ya. Ucapkan terima kasih. Nanti insya Allah kita bisa silaturahmi lagi setiap jam 10 ya, live ya, kasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.